ini sebenarnya sedikit tricky ketika apply. Aku tidak menyatakan di CV-ku aku seorang daily worker di hotel berbintang itu. Saya posisinya restoran waiter di sini. Hotel tempatku kerja itu salah satu favorite wedding destination. Manajemen udah mulai cut untuk cost. Jadi expenses yang nggak diperluin, mulailah yang kontrak sedikit demi sedikit, yang kontraknya habis, yang kontraknya sisa lagi berapa bulan, dirumahkan lah istilahnya. Tapi hotel menjanjikan bahwa ketika bisnis balik normal, hotel operasi normal, kita akan direkrut, kita yang akan diutamakan. Apakah memang sudah pasti hotel bakal manggil lo lagi? Dari mana kepastiannya? Hai guys. Hai. Oke, kembali lagi di Sakosa bersama gua Kokolo Dan Kokoli. Jadi hari ini kita akan kedatangan Kriso, teman kita. Halo Kriso, apa kabar? Halo. Halo, wow, enak ya diundang podcast, asik nih, Akhirnya. keren-keren. Sakosa, Sakosa. Tahu gak sih? Tahu kepanjangannya? Sabtu berbacot rasa. Asik. Ngintip sih. Kamu tahu sejarahnya? Enggak sih, masih belum tahu. Kalau tahu, komen. Oh, Gua satu gitu. tonton Jadi- videonya semua. Jadi gini gimana kesibukan lo akhir-akhir ini? Wah, kalau kesibukan sih pandemi ya, gara-gara pandemi ini lebih kayak di rumah, emang ngikutin kalau kata pemerintah protokol kesehatan, aktivitas lebih banyak di rumah. Cuma anak muda lah ya, bosen kadang di rumah, bosen diem gitu aja di rumah. Media sosial kan gitu-gitu aja, main kadang ke saudara, ke temen, ya kurang lebih gitu-gitulah. Jadi intinya main. Iya, intinya main-main aja. Tapi lu sebelumnya kerja di mana sih? Nah, kalau aku kerjanya di hotel berbintang di 5. Uluwatu. Bintang 5, harus gitu ya. Bintang 5-nya tinggi ya. Bintang 5 di daerah Uluwatu. International Scenes itu di ini jadi posisi restoran waiter. Jadi di operation. Oh. Jadi sekalian kenalan lah di area. Mhm. Nah, jadi kenalin dong. Oh iya. Nama aku Putu Krisna Okawijaya. Biasa dipanggil Krisna. Terus kerjaan restoran waiter sebelumnya. Tapi pandemi istirahat di rumah dulu lah kayaknya. Santai-santai dulu. Ini menarik nih. Apa? Kenapa dia bilang dulu restoran waiter karena pandemi di rumah aja? Berarti kan ada alasan nih. Iya. Wah, ini, Alasannya kenapa ini sampai lu bisa dirumahkan? nah, efek corona ini kan kita tahu Ah, hampir semua ekonomi kena di Ya. Bali. Core ekonominya pariwisata. Kerja di pariwisata risikonya ya otomatis dampaknya gede banget dari corona ini. Nah, singkat cerita, aku yang kerja di pariwisata kan ternyata waktu corona mulai mewabah di Indonesia, bandara ditutup di mana-mana, tamu luar nggak bisa masuk, berdampak besar. Jadi mulai tamu nggak ada, manajemen udah mulai cut untuk cost. Jadi expenses yang nggak diperluin, ke hotel kita tahu semua lah ya, expenses terbesar gaji karyawan. Itu mulai banyak bertahap sih, nggak langsung main selesai aja. Hotel juga peduli dengan karyawannya, mereka pelan-pelan mulai dari kurangin presentasi gaji, mulai dari kontrak worker, daily worker yang dikurangin dulu, daily worker, anak training, habis itu third party, biasanya kan untuk security itu udah mulai dikurangin. Jadi karyawan permanen dan kontrak aja yang dimaksimalkan, mulai dari garden, security dan sebagainya, mulai di sana sampai akhirnya karena bisnis sudah makin turun, kayak hotel itu udah mulai berat nih ongkosnya, mulailah yang kontrak sedikit demi sedikit, yang kontraknya habis, yang kontraknya sisa lagi berapa bulan, diberhentikan dulu, dirumahkan lah istilahnya. Oke. Berarti sebelumnya untuk pendapatan hotel lu sendiri itu termasuk tinggi dong? Masuk tinggi. Bisa dibilang kalau kalau bisa dibilang ya, hotel tempatku kerja itu salah satu favorite wedding destination yang mass banget, yang banyak orangnya, yang kita berapa kali kok sempat buy out
wedding. Even untuk yang kecil-kecil pun pernah acara-acara yang ngundang lokal talent pernah. Kayaknya Ardi juga kayaknya pernah datang ke sana. Saya pernah datang. Oh, itu acara disko-diskoan. Di sana. Itu terakhir ketemu kayaknya sana kan? Iya, terakhir kita ketemu kayak sebelum masa corona gitu, kita disco, habis itu rencananya mau brunch. Oh iya, ya dulu punya brand sebelumnya. Karena dengan basic dan service yang lumayan bagus, jadi plannya berapa brandnya so? Oh, 3,5 tahun. Ya, Oh, masih bisa. pakai diskon bisa lah. Oh iya, masih ada diskon waktu itu ya. Masih ada diskon, Ya. terus ada diskon. Baru mau corona. Jadi Corona. awalnya kan di record dulu. Oh, cancellation karena corona. Jadi pokoknya semua yang dari gimana sih? Corona tuh Cina. Ya, Wuhan. Nah, di record kan. Nah, Berapa dari Wuhan? Pokoknya semua dari Wuhan itu di record. Oh, semua dari Cina, agen-agen Cina itu di record. Nah, sudah di record. Sekarang virusnya disamping kita. Iya, udah masuk di Indonesia yang katanya nggak bisa masuk. Aduh. Ya gitulah. Jadi sampai sana selesai dulu, istirahat lah, disuruh di rumah. tapi itu dia ada suruh lu sign kontrak atau kayak gimana sih? Iya, jadi di sana hotel sih beritikat baik bahwa mereka mau kayak istirahat di rumah. Jadi kita nggak dipecat atau di mana, kita kayak bisa dibilang kayak mengundurkan diri. Tapi hotel menjanjikan bahwa ketika bisnis balik normal, hotel operasi normal, kita akan direkrut, kita yang akan diutamakan, bukan mencari karyawan dari luar lagi atau gambling interview orang. Jadi yang lama ini recordnya kita masih, cuma statusnya aja yang sekarang di rumah. Berarti pendapatan juga habis dong. Pendapatan sih ya begitulah bisa dibilang. Dari kapan? Dari selesai itu April udah lumayan lama. Mei, Juni, Juli, Sekarang masuk Agustus. Agustus. Bulan keempat. Bulan keempat. Seangkatan sama lu ya, April. Kurang lebih. Kurang lebih. Tapi sebelum itu hari ini kita podcast ditemani oleh si Tole. Si usus ayam dari Tole. Asik. Ususnya guys, gila. Ini ususnya mantap banget sih rasanya. Iya, nanti lah yang mau pesan langsung aja ke Instagramnya, nanti kita taruh di description box. Yes. Harganya sangat terjangkau. Mau tahu apa? DM aja. Boleh makan dulu tuh. Makan dulu. Lanjut. Jadi bisa dibilang ya, ini aku kayak keluar dari benang merah dikit nih. Oke. Pastinya hostnya masuk kan? Jadi kamu setuju nggak? Masih. Aku punya kayaknya bisnis pariwisata itu sangat bergantung pada kebijakan pemerintah nggak sih? Bisa dibilang iya. Kalau menurut aku Ya. ya. Ini kan Ya. tadi bertanya opini kan ya. Ya, karena kemarin aku juga nonton berita salah satu maskapai yang di Indonesia yang singa itu. Singa. Macam 3.000 karyawannya. Iya. Nah, Tapi sekarang masih berjalan tuh. nah itu makanya apakah konspirasi? Wah, bahasanya konspirasi di sini. Bisa dibilang mau nggak mau emang sangat bergantung. Karena logika aja. Ingat ketika virus corona udah Indonesia suspek pertama itu kalau nggak salah Februari. Ya gara-gara orang Jepang di Orang Jepang di dekat Jakarta tuh, Ya, Depok ya. Mana sih? Depok. Ya. Itu habis itu bandara mulai ditutup semua karena itu kan pemerintah yang minta. Pariwisata gimana? Mulai kan jeblok. Ya. Biarpun pemerintah lewat menterinya yang baru, Kementerian Pariwisata bilang masih diskon traveling ke Indonesia, mau ke Raja Ampat, Bunaken, everywhere dikasih diskon. Kerjasama sama online travel agent semuanya. Cuma emang balik lagi, ketika pemerintah bilang nggak ada ini atau dalam tanda kutip izinnya nggak ada, pariwisata akan mati juga. Ya. Emang sangat-sangat bergantung sama pemerintah. Tapi ketika pemerintah buka jalan, terus diimbangi sama pelaku pariwisatanya lebih kreatif. Kayak yang sekarang kan lagi ngetren virtual wedding tour atau virtual hotel tour. Kan lagi mumpung belum ada tamu, jadi okupansi hotel lagi sepi nih. Ya. Otomatis kalau mau virtual tour kesempatan lebih luas. Dapat
akses poolnya, dapat misalnya kalau wedding chapel, kamar, pilihan kamarnya yang tersedia banyak, villanya mungkin masih karena kosong kan dimanfaatin kayak gitu. Kesempatan jualan atau bikin sesuatu itu lebih dapat sekarang. Jadi harus balance, pemerintah buka jalan, kita kreatif, ketemu. Harusnya sih kayak gitu. Harusnya. Tapi ada dua benang sekarang. Ekonomi atau kesehatan? Nah, kalau bahas ini seru nih. Itu di next segment. Karena jujur, gue lebih pentingin perut gue. Ya, itu. Kalau ngutip kata-kata orang terkuat di Amerika sekarang katanya ya jalan aja, buka aja ekonominya, sekolah buka, murid belajar seperti biasa, ekonomi jalan. Kayaknya tahu, pasti tahu siapa orangnya. Enggak, saya keingat sesuatu. Ini satu kalimat nih, dua. Tiga. Testing will be effect more cases. More cases is bad. So don't test this, less cases. Bener banget. Itu. Iya. Ini kalau kita bicara sama orang yang pelaku ekonomi. Iya. Pariwisata. Beda dengan pelaku kesehatan. Beda lah, karena jujur pernah ngobrol aja sama teman kakak sepupu yang emang pelaku kesehatan, mereka concern banget. Apalah ininya. Ya mau nggak mau, emang ini dua hal yang bertentangan tapi harus bisa diseimbangkan. Dan pemerintah lagi bingung. Iya. Semua bingung soal ini. Karena tidak boleh berpihak pada salah satu, tapi perut gua pro makan. Nggak bisa makan obat mah aja dong. Nggak bisa, lu kira kita anak kos. Ada kos. Gimana? Terus gimana nih? Kerjaan lu, apakah memang sudah pasti hotel bakal manggil lu lagi? Nah, dari mana kepastiannya? Kan itu. kalau berbicara di atas kertas yang yang ketika selesai ditandatanganin, ada materai juga di sana, kedua pihak dapat, hotel dan aku juga dapat. Emang katanya ada pemanggilan ketika hotel running normal. Sekarang kan kapan hotel running normal? Nah itu kemarin kan udah dibuka nih bandara untuk domestik. Chance-nya ada, cuma kan sekarang balik lagi, Indonesia lagi struggle secara ekonomi. Orang untuk spend money untuk holiday juga mungkin berapa persen sih? Kecuali yang punya dana tenang, uang dingin gitu, baru mulai kayak gitu. Kita belum tahu pasti. Aku belum tahu pasti juga kapan mulai, misalnya dipanggil atau apa. Jadi sambil ngisi kosongan ya aktivitas lain, jual. Misalnya kalau teman-teman ada jualan apa, YouTube. Nah, YouTube bisa tuh buat konten, podcast, asik. Kita coba mundur tarik ke belakang nih ya. Nah, sebelum lu kerja di hotel ini, lu ada pekerjaan lain nggak setelah lu lulus? sebenarnya sih ini dapet pas banget ketika aku selesai sidang. Jadi sidang itu kalau nggak salah Juli akhir, Agustus proses interview, September langsung. Ini sombong kali ya. Woi, Oke. kan dipancing, dipancing untuk sombong. Saya merasa tersindir. Oke. Oke. Jadi kalau gitu biar nggak dikira sombong, bagi tips deh. Tips. Tips apa? Nah, Terus suka yang sombong dulu. Nah, yang suka yang sombong. Ya, sombongnya gitu. Jadi emang tapi sebelum itu balik lagi ketika skripsi pun udah mulai kerja, tapi part time, daily worker gitu. Daily worker. Kalau waktu itu sih emang agak challenge karena sambil masih skripsian, itu inget banget Juni aku baru mungkin bab berapa gitu ya. Masih skripsian yang jelas, belum final. Ya pokoknya aku gapnya 2 bab di belakangmu gitu. Mhm. Kamu bab belum mulai gitu. Nggak tahu lah, aku lupa itu bab berapa yang, tapi udah mulai skripsi. Yang jelas aku minta izin sama dosen pembimbingku. Aku mau nyoba sambil kerja. Karena kan kuliah udah selesai, tinggal fokus di skripsi. Jadi mikir sambil kerja, nambah pengalaman. Karena kan skripsi butuh duit juga. Sidang, wisuda, bayar juga. Wah mikir dah, ya udah cari duit sambil.
Akhirnya dikasih, oke, tapi selesaiin dulu ini. Maksudnya bukan selesaiin skripsinya, sampai sini selesaiin, baru kamu boleh nyari kerja. Short story, udah sampai selesai yang ditargetin sama dosen, mulai kerja. Di tempat kerja pun bilang, karena kan otomatis kita yang belum masih bimbingan, itu bimbingan nggak tentu. Kadang bisa pagi, sore, dosen pembimbing dia sibuk lah. Jadi mulai dari sana bilang, beruntungnya manajer yang outlet manager di hotel berbintang yang ini di Jimbaran ya, yang pertama itu mau nerima. Oke, enggak apa-apa, yang penting kamu bisa tetap perform kerja, nggak jelek-jelek ini, nggak bikin rusuh di sini, kerja tetap pokoknya normal lah kerjanya. Oke, saya sanggupin. Challenge sih emang, kerja jam 5 pagi, jam 2 pulang langsung bimbingan, ngerjain tugas, besok jam 5 pagi kerja lagi. Emang challenge di sana. Mak dinikmatin, ngatur waktu gimana. Udah, habis itu sidang. Sebenarnya sih di tempat yang pertama, di tempat daily worker itu 3,5 bulan. Oke. 3,5 bulan. 2 bulan pertama fokus bikin first impression yang bagus. Jadi fokusnya tuh kerja sama skripsian, udah gitu aja. Ngurusin rumah, hal-hal lain tuh udah stop dulu. Karena emang susah ngebalance-nya. Terus 1,5 bulan berikutnya baru mulai nih berpikir. Karena ngelihat staff-staff di sana dapat service charge. Nah, kan lebih gede ini ya kan. Hitung-hitungan, wah kayaknya enak nih. Karena waktu itu udah daftar sidang. Habis sidang, apply aja dulu. Jadi sambil nunggu jadwal sidang, udah ngirim surat lamaran, application letter ke beberapa hotel. Kalau ngirim application letter, apply aja dulu. Hotel yang kalian pingin, hotel yang kalian, ini aku pingin kesini nih, apply. Habis itu buat CV sebagus mungkin. Karena kalau di sini, yang aku lakukan, ini sebenarnya sedikit tricky ketika apply. Aku tidak menyatakan di CV-ku, aku seorang daily worker di hotel berbintang itu. Saya posisinya restoran waiter di sini. Periode kerja tak isiin. Kenapa? Karena kalau CV aja aku taruh, itu belum clickbait kalau masih daily worker. Tapi sebenarnya ini bukan membohongin perusahaan, karena pekerjaannya sama. Ini bikin thumbnail. Cuma beda status saja. Iya, beda status saja. Responsible kerjaan mostly sama lah. Ya. Jadi begitu dapat, itu sih yang aku saranin. Maksudnya ketika apply, tunjukin sesuatu yang menonjol dari dirimu. Prestasi apapun, kamu udah pernah pengalaman kerja atau apa, begitu at least kamu dipanggil dulu. Begitu dipanggil baru go ahead. Nah, singkat, habis sidang dipanggil interview. Begitu dapat telepon untuk panggilan interview, belajar. Baru bekali diri dengan ilmu waiternya itu. Belajar. Bilang sama supervisorku, saya mau belajar gini, tapi belum bilang pindah. Mau belajar gini. Wine system. Karena kan kalau daily worker sangat-sangat jarang pegang sistem. Mungkin beberapa hotel bisa. Di sana enggak. Jadi belajar sistem, belajar wine, experience apa, engage sama tamu. Jadi ketika pas interview, bekal udah ada. Tinggal perform aja, bilang, wah bisa gini, kan lebih meyakinkan. Masalah nanti di sana ternyata, oh ya emang saya daily worker di sana, tapi langsung bilang, itu nilai plus sih. Trik. Ini Poinnya di sana. membutuhkan kecerdasan otak. Karena Iya. biasanya kan kebanyakan mostly mahasiswa tuh lurus-lurus aja. Nah, Follow the template. Iya. iya, Seharusnya template itu ada buat explore. bener banget. Iya, template-nya modif dikit, pakai your touch. Ya kan tetap kayak sistemnya orang-orang Indonesia. BCA. Baca. Gue lupa. Itu ya ATM nggak? Amati, ATM, tiru, amati, tiru, modifikasi. Betul. Salah sebut men. BCA, baca, cermati,
aplikasi. Bisa. Saya sering banget. Loading. Oke, keren ya. Terus setelah dengan ceritamu panjang tadi itu, poin tipsnya apa dong kalau misalkan biar bisa dapat kerjaan sebelum wisuda? Gain experience. Itu penting. Kalau ada kesempatan daily worker, ini dulu ya, kita bicara dulu ya. Kalau sekarang kan sedikit challenge. Berarti nggak usah didengerin dulu. Jadi dulu itu gain experience. Okay. Jadi buat yang sekarang udah lulus, lihat-lihat deh CV kan, sertifikat daily worker atau pengalaman di mana. Sekarang kumpulin itu, kira-kira kalian layak nggak? Kalian yang menilai diri sendiri dulu, self assessment dulu. Kalian layak nggak kerja di hotelnya ini, hotel itu, apa hotel yang kalian mau? Gitu loh. Posisikan juga diri kalian, ngeliat dari HRD, enak layak nggak? Terus nilai plus juga buat teman-teman yang punya pengalaman organisasi. Karena ini dulu waktu aku interview sama direkturnya, itu benar-benar pengalaman organisasi, pernah jadi apa. Itu juga nilai plus. Itu loh. Jadi work as a team itu jadi lebih gampang. Karakter tiap orang kan beda. Latar belakang budaya orang beda. Bisa nggak kita masuk ke timnya itu? Terus skill untuk adaptasi itu penting juga. Gak cuma tentang, saya knowledge wine tinggi nih atau apa. Oke, itu bagus. Cuma sekarang kamu bisa nggak kerja sebagai jadi satu tim? Ya kurang lebih sih kayak gitu. Terus balik lagi, kalau yang melihat sekarang yang harus dilakukan misalnya nih, aku lebih nyaranin untuk anak-anak yang baru lulus ini, tahun berapa sih? 2020 kan? Yeah. Yang tahun ini akan wisuda, coba ambil atau belajar hal-hal baru. Gini, ada banyak lapangan pekerjaan yang masih seputar pariwisata, tapi kalian masih punya waktu nih untuk dalemin. Contoh, marketing, e-commerce, bla bla bla, digital marketing, content creator. Itu nggak cuma tentang harus kerja di hotel. Kalau kerja di hotel bisa juga, misalnya kayak di setiap hotel pasti perlu desain grafis. Nggak salah kok. Misalnya memulai dari desain grafis, abis itu kalian emang passion di kerja di restoran atau front desk, mulai dari sana dulu nggak masalah. Kurang lebih sih kayak gitu. Apa yang harus kita pelajarin atau teman-teman di rumah ilmunya ditambahin lagi. Terus sekarang dengan adanya kejadian ini, ya kan? Ya. Kira-kira apa yang lu rasain? Wah, awalnya sih kaget pasti. Karena ini kan di luar rencana ya. Kita nggak tahu bahwa tiba-tiba ada pandemi, sampai selesai kerja, efeknya kayak efek domino, yang sampai ekonomi, bla bla bla. Kaget pasti. Cuma di sini aku berusaha untuk nggak terlalu terjebak kaget terus, maksudnya kayak aduh kok gini terus, atau istilahnya komplain aja. Aku sih berusaha untuk kalau istilahnya Pak Presiden kita berdamai. Nah, itu kan seru, berdamai dalam artian bukan ayo corona sini, cuma sama situasinya, peluang-peluang yang ada, apa sih yang bisa aku ambil. Kayak contoh misalnya aku kadang sama ibuku jualan, jadi cuma masih di lingkungan rumah sana, jualan makanan Chinese food kayak gitu, kan lagi ngetren. Soalnya gini, kita yang Chinese, dia yang jualan. Ya. Memang pada dasarnya begitu. Iya. Di mana-mana karena kayak dia jual Chinese food, kita yang beli. Iya. Emang disediakan untuk kalian. Gitu. Karena kalau kita yang jual Chinese food, kita pasti mikir, ngapain jual makanan kayak gini? Setiap hari dimakan. Besok-besok boleh kita jual Balinese food gitu. Ya, tukeran. Oh ya, boleh. Kurang lebih sih kayak gitu. Jadi nggak cuma diam diri komplain, banyak kok peluang. Banyak kok peluang.
Iya, jangan mengutuk kegelapan gitulah istilahnya. Anjay. Jadi Saja. jadilah lilin, lilin yang memberikan keterangan. Kurang lebih sih kayak gitu. Itu sih hiasan. Tapi lu waktu awal pandemi gimana? Nah, 3 bulan pertama. Oh, 3 bulan pertama gini. Yang pasti yang pertama itu saya empati. oke. Karena saya tidak tutup kan. Empati dulu oleh teman-teman saya ribet di grup WA kan. Saya tidak komen karena saya masih bekerja. Saya berempati dulu, saya tutup, tapi saya masih full. Habis itu ketika mulai bapak beliau ini bercerita, saya kaget. Responnya gimana? Masa nanya gimana, bingung kan? Dari kapan mengingat masa lalu? Iya. Oh, ya bingung ya. Kita empati dulu. Habis itu sudah 3 bulan berjalan, masuk di bulan Juni atau Juni akhir, baru dari empati saya bersimpati karena saya yang dipotong. Wah, ngeri. Di bulan pertama saya dipotong, itu saya sangat bersimpati. Oh ya, kita harus berpikir positif. Iya. Masuk di bulan kedua, aduh, kita menghadapi kerasnya kehidupan. Anda sudah melihat isi dompet saya. Mereka gue ditonton di follow up gue kayaknya. Iya. Dicari lagi. Ya, terus ya rencananya buka di Juli diundur lagi. Diundur Agustus, lagi. Agustus, Diundur lagi. September diundur lagi. Apakah begitu juga di Anda diundur-undur atau jelas-jelas bukanya kapan? Sebenarnya sih gini, hotel tempat saya kerja tuh nggak totally tutup. Okay. Cuma yang di-cut itu atau yang dirumahkan itu adalah teman-teman saya dan teman-teman saya yang masih statusnya kontrak. Nah, yang dipertahankan adalah pre-opening team. Jadi pre-opening teamnya tetap buka. Nah, di sini dari kan banyak nih, ada beberapa hotel yang kekeh tetap buka, dia masih melihat bahwa ada peluang di bisnisnya untuk untuk operasional hotel, meskipun kalau dihitung kasar kayaknya rugi kalau tetap buka. Tapi di satu sisi ada hotel yang berkebijakan, oke, tutup aja, tapi karyawannya di-keep. Karyawannya, hubungan sama karyawannya masih bagus. Cuma beberapa hotel tuh kayak persentasenya cuma 10% aja karyawan digaji. Tapi di rumah. 10% digaji. Iya, tapi mereka nggak kerja. Itu terjadi di beberapa hotel. Mungkin itu pesangon kali sih. Enggak. Setiap bulan dia akan tetap Kayak dulu. Iya itu pesangon. Dia dikasih 10%-nya dari gaji atau berapa, beda-beda tiap hotel ya. Terus dia ada beberapa orang yang mungkin dibayar lebih, entah setengah atau mungkin full, dia adalah orang yang ngurusin hotel itu. Bersihin, kan hotel perlu maintenance lah ya, tanaman, kamar juga biar nggak jamuran atau gimana, itu kan perlu maintenance, kolam. Itu ada beberapa orang yang emang stay di sana, atau mungkin piket lah tiap hari. Security kan perlu dijaga juga, biarpun hotel tutup, ya security kan adalah job yang pasti diperlukan pas kayak gini, karena biarpun hotel tutup mereka harus tetap jaga, properti penting. Lamar jadi security aja. Tapi ada lateral service nggak? Apanya? Lateral service gitu. Kurang tahu sih. Oh iya, sudah nggak ada ya, sorry. Saya tidak mengerti pembicaraan ini. Jadi lateral service itu adalah pemindahan posisi dari posisi kamu sebelumnya untuk memperbantukan posisi departemen lain. Contoh, seorang kameramen, tapi nggak butuh kameramen nih, lagi butuh customer service. Kamu kerja tapi kerja di bagian customer service. Tapi kamu tetap digaji tapi tidak sesuai dengan posisimu. Itu namanya pelayanan lateral. Lateralnya apa? Cari di Google. Ya, silakan find out sendiri ya. Nah, kurang lebih sih kayak gitu. Iya. Jadi kalau misalkan di Bali ini kira-kira hotelnya bakal buka kapan? Wah, bagusnya. Kalau ngelihat Bali itu kan mayoritas tamunya itu internasional ya, tamu-tamu luar, bukan domestic market yang dominan. Meskipun beberapa hotel cukup kuat kok domestic market. Tapi kita sangat bergantung sama tamu Cina, Australia. Itu dua yang kayak top 2-nya kita di Bali. Ya mau nggak mau emang nunggu dibuka internasional flight-nya.
which is itu 9 September. 9 September. Tapi kalau kita lihat sekarang banyak pemerintah sekarang lagi gencar ngelakuin kayak assessment untuk hotel itu apakah siap nggak dengan standar protokol kesehatan. Aku dengar dari beberapa teman yang kerja emang assessmentnya tuh ada. Lihat di LinkedIn juga beberapa manajer yang pamer hotelnya sudah lulus itu emang kayak gitu. Mereka di assessment banyak, mulai dari gymnya gimana, penanganan sama tamu, check-in standar dan sebagainya. Itu. Jadi bisa mungkin let's say September buka, mungkin pertengahan Agustus. Jadi sambil train staffnya, timnya, karena ini kan nggak gampang. Ini akan sedikit berbeda dari yang dulu-dulu ngelayanin tamu, datang ketemu tamu salaman. Kadang tamunya mau salaman, kadang yang repeater guest yang udah engage banget sama kita, bahkan beberapa orang bahkan dipeluk sama tamunya karena dia saking senangnya atau gimana, duduk bareng, ngobrol yang jaraknya wah deket, bebas ngapa-ngapain. Nah sekarang kan lebih spesial nih penanganannya, ada batasan-batasan tertentu. Contoh penggunaan gym, itu kan ruangan tertutup AC. Satu orang pakai, saya pernah lihat di salah satu hotel, dia bilang bahwa harus ada penanganannya. Jadi satu orang pakai, bersihin lagi, dan maksimal satu gym itu 2-3 orang aja, nggak boleh lebih. Jadi emang perlu waktu untuk nge-train staffnya juga, dan cost-nya pasti lebih tinggi. Keras. Dari semua kejadian ini, nilai apa yang lo petik? Wah, nilai apa yang dipetik? Gue kan nggak kerja. Enggak. Jadi gini, belajar untuk ini ya, punya keahlian, bukan keahlian, ya bisa dibilang keahlian lain. Aku sih lebih mikir kayak gitu. Kenapa? Ini penting, misalnya, lu jago di bidang lu, jago nih di tentang hospitality, bolehlah nyari sampingan lain. Ini sebenarnya aku pelajari ketika, jadi kan Pak Presiden kita punya program prakerja. Aku ikut, aku lihat, dan salah satunya itu tentang manajemen keuangan. Aku baca, karena tertarik sih gimana ngelola uang selama pandemi. Karena kan di situ ketika tidak ada income, kita harus bisa manage cost-nya. Gimana caranya uang yang kita punya tuh cukup, nggak gampang habis atau gimana, nggak jor-joran gitu. Salah satu ininya adalah tentang punya mulai dana darurat, punya income lain. Misal main jobnya kita di pariwisata, tapi ternyata kayak kalian nih, side jobnya kalian punya YouTube. Itu kan mulai, emang sih awalnya emang belum, nanti ketika berapa subscriber, berapa ini, YouTube makin berkembang, mulai ada AdSense, dari sana kan ada pemasukan lain. Itu yang aku pelajari. Emang sih sekarang belum bisa kita gain pemasukan 2 gini atau bikin dana darurat sekarang baru dadaan, enggak. Tapi ketika pandemi ini aku ngeliat, uang ini harus tak apain. Nanti ketika aku udah mulai kerja, uangnya mau dikemanain, belajar tentang investasi, deposito, reksadana, bla bla bla. Ini bisa Iya kan? Itu seru sih, karena aku berapa kali ikut courses ngambil yang itu. Jadi ngambil yang itu, penasaran kan, ini ngelola keuangan apa. Terus kalau teman-teman misalnya yang sales marketing, misalnya yang dirumahkan, bingung nih mau belajar, belum, hotel masih tutup, mau ngapain, coba belajar tentang kok lupa sih, copywriting. Copywriting tuh aku sih bacanya sekilas, cuma seni dalam menulis. Kelihatannya simple, tapi ada ininya untuk engage-nya, ada untuk call, action to call atau apa gitu. Action to call. Banyak banget itu. Padahal cuma satu baliho gitu aja, gimana rentetannya dia sampai akhirnya mungkin dari 1000 orang yang ngelihat ada 10-50 orang coba untuk telepon atau tertarik sama produk itu.
Berarti instead of bertahan, lebih baik berjuang. Yes, aku pasti bilang berjuang. Iya. Bertahan, mungkin di 1-2 bulan pertama aku akan berpikir, oh aku bertahan. Tapi ketika melihat pandemi yang nggak berakhir, dunia yang mulai sedikit berubah, ambil contoh anak-anak SD sekarang lagi sibuk main HP, tapi belajar ternyata mereka Zoom. Anak-anak SD sekarang lebih jago dari bapak ibunya kadang untuk main HP atau pakai aplikasi Zoom, Google Classroom atau apapun itu. Sorry, bukan maksud endorse. Tidak apa disebut saja biar orangnya ngontak kita. Oh gitu. Cuma yang lebih kayak gitu. Ayo bertahan boleh, tapi kalau kita bisa berjuang, why not gitu loh. Masih banyak field atau peluang untuk melakukan apa sih? Sesuatu yang Kok lupa sih? Iya, boleh lah, bisa dibilang kayak gitu. Ya intinya bertahan itu hanya memperlambat proses, tidak mendapatkan apa-apa. Bener. Mungkin bisa memperpanjang, tapi ujungnya juga dead. Iya, Karena orang yang pertahanan yang terbaik adalah menyerang. gitu. Jadi Itu yang bagi kalian yang mempertahankan pasangan kalian itu salah. Lebih baik berjuang bersama tuh. berjuang bersama, jangan cuma mempertahankan, Iya, nggak kan? bergerak. Iya, bertahan itu cuma di tempat memperlambat proses doang. Jadi kita harus berjuang. Dan ini juga aku dapat beberapa webinar tentang 10 business opportunity due to COVID-19, dan salah satunya mungkin kamu bisa jabarkan nih. So, ada yang pertama itu kamu setuju apa enggak nih? Setuju cepat aja, setuju apa enggak dengan ini? Kita harus bisnis di medical supplies dan healthcare. Setuju, tapi tidak dalam long term. Oke. Karena ini kayak gini ya, long termnya bisa dilihat emang rumah sakit nggak akan mati. Itu pekerjaan dokter, rumah sakit nggak akan mati. Cuma ketika semua orang beralih ke sana, kompetitornya terlalu banyak. Oke. Itu sudah itu. Y-nya TTS singkat saja. Nanti di episode selanjutnya kita run off time. E-commerce setuju banget. Why? Satu kalimat aja. Ayo. Semua orang pengen belanja online. Oke, ini yang menarik ini ada aqua farming and livestock breeding. Aku nggak tahu breeding itu apa. Ini tentang hobi. Oke. Kalau suka jalanin, nggak suka jangan dipaksa. Ikan cupang. Iya, ikan cupang. Bisnis ikan tuh merajalela loh. Iya. Gede. Layangan. Kayak bisa, cuma ya lebih balik ke hobi. Oke, lanjut tuh Vin. Online education. Wah, ini setuju. Oh, kenapa? Satu kalimat? Pak Menterinya bilang sekolah online tuh bisa jadi permanen. Oh, iya. Challenge-nya gede di sana. Sebut nama nanti. Siapa yang juga prediksi beberapa platform online belajar bla bla bla. Oh, Ruang RG, B apalah dan sebagainya. Siapa yang nyangka ada yang kayak gitu? Yang di tengah sebelumnya ada bimbel yang berdiri banyak di Gunung Agung itu. Dan itu juga bisa jadi episode kita selanjutnya, karena nggak semua tempat bisa kepada semua orang bisa diaplikasikan RG. Nah, iya. Karena dia tidak merata. Tidak merata. Ada challenge di sana. Iya. Nah ini. Software dan in-home entertainment. Yes, no? Lama kali. Yes lah, bisa lah. Why. Bisa lah. Why, satu kalimat. Eh, Ini kita ngetes dia ya. challenge juga ya. Gimana ya bilangnya? Ya bisa lah. Bisa, kalau bisa karena semua orang pakai smartphone. Iya, dan smartphone itu selalu berkembang. Pasti berkembang. Kalau di RTC itu setiap seminggu laptopnya ganti kan? Iya, 6 bulan sekali akan ada iPhone baru. Cuma modalnya gede. Iya. Nah ini aku rada ragu sih. Exercise equipment. Bisa jadi. Lihat sepeda sekarang. Oh ya, benar, sepeda itu exercise. Itu gila loh sepeda sekarang. Tapi kan itu hanya sekedar Pelarian aja. Pelarian aja. Tapi- Biar snapgramnya asik. Tapi itu sebagai, menurutku ya, itu sebagai investasi yang bagus tau. Bisa. Maksudnya gini, kita lihat, kita monitor sekarang, semua orang beli sepeda. Catat semua nama temanmu yang baru beli sepeda yang baru. Ketika korelasinya pasti dia bosan, kita beli. Nah, beli dengan harga turun. Pasti desperate ya. Ah. Karena minimal kita gini tembak langsung setengah harga. Dia pasti nggak mau.
Nggak mau. Ya, tapi Tahan dulu. nanti dia bakal kontak kita. Wah, dia otak bisnisnya keluar ya. Iya, lanjut. Ini yang paling krusial nih. Oke. Digital marketing. Yes, absolutely. Why? Wah, why-nya emang cara memasarkan paling murah. Facebook contoh. Orang jualan contoh si Tole. Oke, kita lanjut. Run of time. Langsung ke healthy culinary pasti ini sih. Ini pasti mah. Ini pasti mah. Cuma challenge-nya adalah Pasarnya harus dibesarkan. iya. Sekarang pasarnya ini masih kayak beberapa golongan yang emang planning untuk sehat atau sekedar baru memulai. Iya. Karena kebanyakan orang buka ada sosial media, Instagram, Facebook, tapi tidak menggunakan fasilitasnya itu seperti ads dan kawan-kawan. Tapi sebenarnya yang bisa bikin ini jadi berkembang adalah jadikan ini lifestyle. Ya. Betul. Ya sepeda kan. Ya. Sepeda dulu bukan lifestyle. Ya. Karena pandemi sepeda Lifestyle kombinasiin. Jadi ini bisa jadi berkembang. Yes, benar banget. Harus berkembang. Lanjut agriculture. Bisa, Cocok tanam. bisa. Bercocok tanam pasti banyak orang melakukan, apalagi yang biopori ya, yang pakai mini garden bertumpuk-tumpuk, hemat lahan. Jadi orang bisa melakukannya di rumah. At least dia bisa pakai untuk dia sendiri. Karena kadang aku pun di rumah nanam cabai juga. Jadi kadang panen. Itu salah satu agrikultur yang nggak pernah kita sadari sebenarnya. Iya, benar. Cabai, kemangi. Jadi bikin lalapan, goreng ayam, bikin sambal, kemangi udah ada, tinggal petik di atas. Nah, itu juga sebenarnya sudah diterapkan oleh nenek moyang kita dulu. Melihara ayam apa, jadi semua itu tinggal diambil. Iya, fresh from garden. Permasalahannya apa? Kita pasti ngomongin cengli apa enggak? Lu melihara ayam sampai gede ujung-ujungnya dipotong. Itu kan ya? Iya. Terakhir, delivery service. Bertahan. Oh iya. Pasti, nggak mungkin nggak. Oke, why? Last? Penting ya. Ini semua orang lagi sibuk apa, ini sangat hemat waktu. Ketimbang kalian misalnya kerja, ngantri, beli makanan, beli fast food apa, lebih baik ada dengan delivery order lebih gampang. Kalian bisa fokus kerja, makanan datang, makan, balik kerja lagi tanpa perlu keluar bensin apa. Bukti tetap bertahan itu. Iya. Iya. Yang dua gede itu tetap bertahan. Karena usaha jasa itu tidak akan pernah lekang oleh waktu sih. Kecuali digantikan oleh robot. Nah. Jadi robot tuh pros and cons, itu beda seksi lagi. Jadi oke. Terima kasih sudah hadir di podcast kita, sharing ilmu. Ya, terima kasih banyak. Luar biasa banget. Seru. Pasti ada lagi di episode lain. Kita bahas Siap. lebih deep lagi. Pasti ditunggu undangannya. Asik. Sebelumnya bisa kasih mungkin kesan dan pesan untuk teman-teman Sakosa kita. Apa yang kamu alami, apa yang kamu sharing gitu. Jadi gini, buat teman-teman Sakosa semua, apa bilangnya, sahabat Sakosa atau teman-teman Sakosa semua, tetap semangat. Pandemi bukan akhir semuanya. Kita bisa kok grow untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Dan tetap semangat buat semua. Banyak peluang, jangan terpaku pada 1-2 hal. So tetap semangat ya, jaga kesehatan yang paling penting juga. Oke. Jadi mari kita rangkum pembicaraan kita pada hari ini. Asik, aku suka ya. Dari pembicaraan kita adalah yang bisa kita petik adalah dalam setiap mengalami kesulitan jangan terlalu jatuh ke dalam, jangan terlalu jatuh ke dalamnya gitu. 99 kali jatuh 100% bangkit. Iya. Dan jangan memilih untuk bertahan. Bertahan boleh, mungkin untuk sementara waktu saja, tapi tetaplah berjuang di dalam mempertahankan sesuatu. Iya, intinya keep moving. Kalau nggak bisa lari, berjalan. Nggak bisa jalan, merayap. Nggak bisa merayap, merangkak. Nggak bisa merangkak. Ini pokoknya intinya jalan. Yang penting gerak. Iya. Jangan buat masalah Anda itu seakan besok mau mati, tapi potensi Anda lebih besar daripada masalah Anda. Gali terus potensi Anda, banyak source. Tadi ada 10 yang kita share, juga ada semua di internet. Mau buat konten kayak gini juga bisa kita bisa sharing di sini di podcast, langsung aja DM kita, nggak usah ragu-ragu. Oke. Benar banget, wajib. Dan bagi kalian yang mau menjadi bintang tamu di podcast kita, tetap
DM ke Instagram kita di lauli.id atau email cerita kalian di wawclubinfinity@gmail.com. Dan Gua Kokola, gua Kokoli kita pamit. undur diri. Jangan- Bye-bye. bye-bye. Jangan lupa Jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, bye. notifikasi juga. Bye. Bye.